Baik pendengar, masih bersama 90 FM Radio Ambalentas bersama Anda dan masih di DK program Bincang Ramadan bersama Gus Zainul tentunya. Telah kita simak bersama dari pemaparan beliau bahwa di antara keistimewaan di bulan Ramadan adalah Allah jadikan dua cahaya yang akan menerangi dua kegelapan. Ini bagaimana interpretasi daripada dua cahaya di dalam dua kegelapan itu? Cahaya seperti cahaya ini kan penerang pelita. Jadi cahaya ini yang diberikan Allah agar kita tidak mendapatkan bahaya dari dua kegelapan. Ini kan gelap dengan cahaya. Gelap ini dikatakan oleh Allah zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Ini menunjukkan siapa-siapa yang mau berpuasa di dalam bulan Ramadan, banyak membaca Al-Quran, maka di dalam kuburnya Allah jadikan terang. Jadi agar tidak menimbulkan kesusahan, ini akan menjadi penenteram seorang kelak di dalam kuburnya dan akan menjadi pelindung dia, penjaga dia nanti di akhirat. Jadi berarti di akhirat itu gelap, di dunia itu gelap. Kecuali orang yang punya ilmu, jadi jelas. Itu juga di dalam kubur gelap. Yang gelap ini kan menimbulkan kesusahan, ketakutan, kekhawatiran. Sampai datangnya cahaya Allah, sehingga ketakutan, kekhawatiran itu bisa menjadi otomatis banyak. Lalu bagaimana Gus, Ramadan ini bisa dijadikan cahaya? Artinya apa saja yang memang harus dilakukan sebagai seorang manusia untuk melaksanakan puasa yang seperti apa itu ya? Yang bisa memberikan begitu banyak keutamaan seperti yang disebut Nabi man shoma Ramadan. Nah, di situ imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau riwayat Imam Ahmad wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, di situ landasan puasanya karena iman, bukan karena kita terpaksa atau karena kita punya keinginan selain Allah waktu sabar, punya sakti, atau mungkin menguruskan badan, atau mungkin untuk ngirit, nyimpan dan lain sebagainya. Imanan, karena landasan iman ini perintah Allah, saya harus membenarkan apa yang diperintah Allah. Jadi ia menjalankan semata-mata ini tugas dan kewajibannya kepada Allah. Kemudian tidak ada kepentingan selain mencari keriduan Allah. Inilah puasa yang bisa memberikan banyak keuntungan yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi, seperti yang dirindukan surga, seperti doanya mustajab, seperti tidurnya itu ibadah, diamnya itu baca tasbih dan sebagainya. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Apakah kemudian tidur itu juga jadi penerang juga yang bisa? Bukan begitunya. Puasa yang benar itu akan memberikan dampak positif. Dampak positifnya diantaranya ini akan bisa memberikan pencerahan dalam kehidupannya. Cahaya ini kan pencerahan yang asalnya nih gelisah, resah, susah, bingung, sedih, ini akan menjadi terbuka, jadi riang, gembira, bahagia. Kalau bisa dikatakan cahaya itu juga satu petunjuk dari Allah agar manusia ini berada di dalam kebahagiaan dan betul, ya itu intinya di situ. Orang yang betul-betul menjalankan syariat Allah dengan benar, yaitu dengan benar sesuai tuntunan dan semata-mata karena Allah, bukan hanya mengerjakan tuntunan aja, tapi yang benar itu yang sesuai aturan.
hanya ada ilmunya. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Di sini orang yang takharrur rasyada, betul-betul menginginkan mendapatkan betul, ini yang betul-betul ya. Makanya wa an law istaqamu ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka itu sungguh-sungguh di sini itu dia hanya benar sesuai, tapi juga dituntut istiqamah. Jadi kontinu kesinambungan terus menerus dalam kondisi apapun, siang, pagi, sore, malam, di luar rumah atau di dalam rumah, ya, baik dalam kondisi senang maupun susah. Kadang kan ada pagi pakai kopiah, siang pakai kato, nah, tidak istiqomah dalam keislaman. Kadang di dalam rumah pakai di luar rumah, nah beliau ini kan tidak istiqomah. Jadi anda manusia istiqomah di dalam keislaman, istiqomah dalam keimanan, asbaina rumah anda pasti akan diberikan anugerah Allah yang sangat banyak. Di antaranya adalah Ramadan ini jadi gerbang kita untuk menuju cahaya. Baik, tadi sempat juga disampaikan oleh Ko Zainul bahwa ketika hilal itu sudah tampak, kemudian Allah menghilangkan hijab antara umat Rasulullah dengan Allah, tidak sebagaimana Nabi Musa yang berhijab sebanyak berapa tadi 70.000 gitu, hijab ini. Bagaimana seseorang itu bisa merasakan bahwa dirinya ini hijab yang diambil oleh Itu ketika kita Allah menyatakan kepada ada di antara hamba-hambaku di akhir zaman yang aku berikan 1 bulan yang benar bulan suci Ramadan. Di situ dia berpuasa sampai bibirnya memutih, kulitnya menguning. Dia berdoa, bermunajat kepada aku. Itu aku lebih dekat daripada dekatku kepada kamu. Dan ketika aku dekat dengan kamu berbicara dengan ini masih melewati 70.000 hijab. Artinya begini, ini kemuliaan yang diberikan Allah melebihi kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Musa. Makanya umat Nabi ini umat yang sangat istimewa. Ini dikatakan Nabi, ulama umati ka'ambiya ibn Israel. Jadi ulama-ulama umatku, orang-orang yang ada ini statusnya seperti para nabi dari Bani Israel. Termasuk Nabi Musa, nabinya Bani Israel. Ini kualitas sampai Nabi menyandarkan kepada dirinya sendiri. Man sofaka aliman pakaan nama sofaka ali, waman jalasa pakaan nama jalasa di dunia, waman zaroan pakaan nama zaroan, begitu. Di dalam satu hadis lain ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat di arus itu terpampang satu tulisan yang tertulis man zarul ulama fakar nama zarul anbiya. Ini satu keutamaan dari umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummatul mustajabah. Kita ini bersyukur terlahir langsung menjadi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Kemudian kita beruntung. Kita diberikan perintah sholat, kita diberikan perintah Jumat, kita diberikan perintah puasa di bulan Ramadan. Ini disebut oleh Nabi, ini semua ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Kita selalu diliputi dengan kebaikan. As-salatu ila as-salati wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahum. Hanya ada satu hadis, siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka sampai puasanya habis, dia setelah puasa tidak ada dosa. Seandainya mati sebelum datang Ramadan yang akan datang, dia tidak membawa dosa sama sekali. Nah, ini keutamaan berpuasa. Begitu juga sebaliknya dalam satu hadis Nabi, seandainya dia tidak menjaga hak-haknya bulan Ramadan,
lagi Ramadan yang begitu luar biasa. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita dengan diberikan Ramadan ini, dengan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja